Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Umianifah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem genitalia. Dan sesuai perintah yang diberikan dari dosen kepada saya. Pertama yang akan kita bahas adalah organ reproduksi pada manusia beserta fungsinya. Yang pertama adalah organ reproduksi pada wanita. Yang pertama vagina, saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar, yang berfungsi untuk menjadi jalan keluarnya darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua, ada ovarium atau indung telur, yang berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron dan ovum atau sel telur. Yang ketiga, ada tuba falopi atau oviduk, yakni saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujungnya ovarium, yang berfungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba falopi menuju ke rahim. Dan yang terakhir ada rahim atau uterus, yakni rumah bagi janin yang berkembang. Rahim sendiri dibagi menjadi dua, yakni serviks dan korpus. Serviks adalah leher rahim dan korpus adalah tubuh utama rahim. Korpus yakni area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Adapun serviks sendiri dibagi menjadi dua, yakni ekstoservix dan endoservix, yang berfungsi untuk menghubungkan vagina dengan rahim. Adapun tempat-tempat atau di mana letaknya dari bagian-bagian tersebut bisa dilihat pada gambar yang telah saya sediakan. Organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada penis, yakni bagian luar dari organ reproduksi pada laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan juga saluran sperma. Yang kedua ada skrotum, yakni bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, yang berfungsi menjaga suhu daripada testis. Yang ketiga, testis, yakni berfungsi memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Yang keempat, ada epididymis yang berfungsi menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma yang matang. Yang kelima, kelenjar prostat, yakni berfungsi sebagai kontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Selanjutnya ada kelenjar bulbouretral, yakni menghasilkan cairan. Berfungsi melumasi uretra dan menetralisir keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Selanjutnya, vesicula seminalis, yakni berfungsi menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Selanjutnya ada uretra atau saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh. Adapun tabung vas deferens adalah tabung yang berfungsi mengangkat sperma matang menuju ke uretra dalam persiapan untuk ejakulasi. Demikian itu organ reproduksi beserta fungsi-fungsinya. Dan letak-letak dari bagian organ tadi bisa dilihat pada gambar yang telah saya sediakan ya.
lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni fase menstruasi atau proses terjadinya menstruasi. Pada proses terjadinya menstruasi terdapat 4 fase. Yang pertama, ada fase menstruasi atau peluruan. Yang kedua, ada praovulasi. Yang ketiga, ada ovulasi dan pasca ovulasi. Fase menstruasi biasanya terjadi selama 7 hari. Ada pula yang lebih ataupun kurang dari 7 hari. Fase menstruasi terjadi ketika ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Adapun keadaan yang terjadi pada saat fase menstruasi adalah produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti yang menyebabkan terjadinya peluruan dinding endometrium sehingga terjadinya pendarahan atau menstruasi. Yang kedua yakni praovulasi atau folikuler. Pada fase ini terjadi sekresi hormon FSH oleh kelenjar hipofisis interior. Pada saat fase praovulasi, produksi FSH mengalami proses kenaikan di mana peran dari hormon FSH adalah mengubah folikel primer yang terbentuk pada tahapan selanjutnya menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder yang terbentuk menyebabkan produksi hormon estrogen dan kemudian terjadi penebalan dinding endometrium. Lalu memasuki fase yang ketiga dari menstruasi, yakni fase ovulasi. Pada fase ovulasi, hormon estrogen akan mempengaruhi hipofisis interior untuk sekresi hormon LH yang berperan dalam memicu ovulasi untuk melepas oosit sekunder. Pada fase ovulasi merupakan tahapan di mana ovum tidak dibuahi oleh sel sperma, siap dibuahi oleh sel sperma. Adapun kondisi yang terjadi pada fase ovulasi yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada folikel mencapai kematangan. Yang kedua, sekresi hormon estrogen meningkat. Yang ketiga, sekresi hormon FSH dan LH juga meningkat. Yang keempat, sel telur keluar dari folikel. Dan fase terakhir dari fase menstruasi adalah fase pasca ovulasi atau luteal, yakni fase pasca ovulasi adalah tahap terakhir dari fase menstruasi. Dalam fase ini terjadi pembentukan korpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron, hormon yang berperan dalam penebalan dinding endometrium, sehingga dapat membuat dinding endometrium akan semakin menebal. Jika terjadi pembuahan, maka dinding endometrium akan dipertahankan dan semakin menebal, dan fase menstruasi tidak akan terjadi. Namun, jika ovum tidak dibuahi, maka akan terjadinya peluruan dinding endometrium dan terjadilah menstruasi. Berlangsung ke pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, kita akan membahas tentang fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan proses perleburan fusi antara sel telur ovum dan sel sperma. Proses ini terjadi di saluran telur atau tuba Fallopi. Apabila ovum sudah matang, maka ovum akan dikeluarkan dari ovarium, dan proses itu dinamakan ovulasi. Saat ovum sudah keluar dari ovarium dan menuju ke uterus atau rahim, dan pada saat perjalanan sel telur tersebut bertemu dengan sel sperma, maka ovum akan dibuahi oleh sel sperma, dan proses inilah yang disebut fertilisasi. Saya sudah menyediakan gambar. Nah, di sini terlihat ada beberapa sperma yang berusaha masuk ke dalam inti sel telur. Namun, sel sperma tersebut untuk memasuki inti dari sel telur tersebut harus melewati 3 lapisan, yakni corona radiata, zona pellucida, dan membran plasma. Nah, dalam sperma itu sendiri terdapat 3 bagian, yakni kepala,
badan, dan juga ekor. Namun, yang masuk kepada inti sel telur nantinya hanyalah kepalanya saja. Akar, badan, dan ekornya tidak ikut. Bagaimana sel sperma bisa masuk ke dalam sel telur? Bagaimana sel sperma bisa menembus 3 lapisan tersebut? Sel sperma bisa masuk ke dalam inti sel telur karena sel sperma akan mengeluarkan enzim dari akrosom, yakni kepala dari sel sperma tadi. Apabila enzim telah dikeluarkan, maka sel sperma akan dapat menembus ke sel telur. Apabila sel sperma sudah berhasil menembus masuk ke dalam inti sel telur dan berhasil membuahi sel telur, maka sel telur tersebut akan mengeluarkan senyawa kimia yang bertujuan untuk mencegah sel sperma lain masuk ke dalam inti sel telur. Dan di sini ada sel sperma dan juga sel telur. Ketika sudah melebur menjadi satu, dan jadilah zigot. Nah, ketika zigot sudah terbentuk menjadi sel tunggal pada hari pertama, dan pada hari kedua sel tunggal tersebut akan tumbuh dengan cara membelah sel menjadi dua. Pada hari kedua, zigot tadi, sel tunggal tadi akan membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga akan membelah menjadi 4 sel, dan pada hari keempat akan membelah menjadi 16 sel. Pada hari kelima, zigot tadi sudah berubah menjadi blastoksida awal. Pada hari ke-6 dan ke-7, zigot sudah berubah menjadi blastoksida tahap akhir. Nah, dan pada hari ke-8 dan ke-9, embrio akan berubah atau akan memulai implantasi. Oke, saya kira sudah cukup pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih setelah menyimak dan memperhatikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun yang lain. Saya mohon maaf dan banyak terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.